Kalau kita ngomongin Amerika Selatan, apa yang kebayang? Pasti Spanyol atau Portugis kan? Tapi ada satu negara yang beda banget, sering terlupakan kayak anomali sejarah gitu. Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah unik Suriname. Pertanyaan besarnya kan, kenapa Suriname ini bisa beda sendiri? Kita tahu Amerika Selatan itu identik sama warisan Spanyol atau Portugis, tapi Suriname kok kayak nggak masuk di pola itu? Nah, ayo kita cari tahu jawabannya. Jadi akarnya tuh ada di sejarah kolonialnya. Coba bayangin, Spanyol dan Portugal itu sibuk bangun kekaisaran gede di mana-mana. Nah, Belanda datang ke Suriname dengan tujuan yang jauh lebih spesifik dan brutal. Mereka mau bangun mesin ekonomi perkebunan. Dan koneksinya itu bukan ke tetangga-tetangganya, tapi langsung ke seberang lautan, ke dunia Atlantik. Oke, biar kita makin paham ceritanya, ini dia perjalanan yang bakal kita telusuri. Mulai dari statusnya sebagai koloni yang terlupakan, terus kita masuk ke fondasinya yang kelam, yaitu perbudakan. Lalu ada kisah perlawanan yang luar biasa di dalam hutan, sampai akhirnya kita lihat wajah baru masyarakatnya dan warisan yang ditinggalkan sampai sekarang. Oke, kita mulai dari bagian pertama, koloni yang terlupakan. Jadi bayangin deh, jauh dari pusat kekuasaan di Eropa, di pesisir Amerika Selatan yang masih liar, sebuah cerita yang sama sekali berbeda mulai ditulis. Awalnya, selama ratusan tahun, hutan hujan dan sungai di sana itu jadi rumah yang damai buat komunitas-komunitas pribumi. Tapi semua berubah pas abad ke-17. Tiba-tiba kapal-kapal Eropa datang. Setelah perebutan yang sengit, akhirnya bendera Belanda lah yang berkibar. Tapi tujuan mereka bukan buat membangun negara loh. Tujuannya cuma satu, membangun mesin pencetak uang, sebuah koloni perkebunan. Nah, sekarang kita masuk ke fondasi sebenarnya dari koloni ini. Bagian kedua, dibangun di atas perbudakan. Dan ini bisa dibilang bab paling kelam dalam sejarah Suriname. Ekonomi Suriname itu ditopang sama 3 komoditas utama, tebu, kopi, dan kakao. Tapi mesin yang ngejalanin semua ini bukan mesin uap atau air. Mesinnya adalah keringat dan darah manusia. Manusia yang diperbudak, yang diculik dari Afrika, dan dipaksa kerja dalam kondisi yang, wah, gak terbayangkan. Struktur sosialnya, wah, kaku dan brutal banget. Di paling atas ada segelintir elit Eropa, para pemilik perkebunan yang hidup mewah. Terus di paling bawah, di dasar piramida, ada ratusan ribu budak dari Afrika yang menanggung semua penderitaan. Nah, penduduk aslinya gimana? Mereka makin terdesak, makin dipaksa masuk ke pedalaman hutan. Jadi, simpelnya gini, semua kekayaan koloni ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Seperti yang banyak ditulis di catatan sejarah, masyarakat ini tuh dibangun di atas penderitaan manusia yang luar biasa. Tapi ya, bahkan di sistem yang paling menindas sekalipun, semangat manusia buat bebas itu nggak pernah bisa dipadamin. Kita masuk ke bagian ketiga, perlawanan di dalam hutan. Ini adalah kisah keberanian yang luar biasa banget. Nah, buat ngerti perlawanan ini, kita harus kenal sama yang namanya kaum Marun. Ini bukan cuma sekedar istilah ya. Marun ini adalah sebutan buat mereka yang menolak takdir sebagai budak. Mereka kabur dari perkebunan dan dengan beraninya membangun komunitas merdeka sendiri di tengah hutan belantara. Dan proses mereka menuju kebebasan ini, wah, bener-bener luar biasa. Ini bukan cuma soal lari loh, ini tentang membangun dunia baru dari nol. Bayangin, mereka harus menyelinap masuk ke hutan yang lebat, bikin komunitas baru, terus berjuang mati-matian buat mempertahankan kemerdekaan yang udah susah payah mereka raih. Oke, waktu terus berjalan, tekanan dari seluruh dunia buat menghapus perbudakan juga makin kencang. Nah, ini membawa kita ke bagian keempat, wajah baru masyarakat. Ini jadi titik balik yang penting banget dalam sejarah Suriname. Akhirnya di tahun 1863, dan ini perlu dicatat jauh lebih telat dibanding banyak negara lain, perbudakan secara resmi dihapus di Suriname. Tentu ini momen yang bersejarah. Tapi, rantai yang putus di atas kertas ternyata nggak otomatis berarti kebebasan yang sesungguhnya. Nah, ini poin pentingnya. Penghapusan perbudakan itu nggak sama dengan kemerdekaan. Kenapa? Karena para mantan budak ini langsung dihadapkan sama sistem kerja kontrak yang sama-sama menindas. Mereka hampir nggak punya kesempatan buat mandiri secara ekonomi. Jadi pada dasarnya penindasan cuma ganti baju aja. Terus gimana caranya perkebunan tetap jalan? Pemerintah kolonial Belanda cari akal. Mereka mendatangkan ratusan ribu pekerja kontrak baru, terutama dari India yang waktu itu dikuasai Inggris, dan dari Jawa yang kita kenal sebagai Hindia Belanda.
Dan langkah inilah yang selamanya mengubah wajah Suriname, menciptakan mozaik budaya yang super unik yang kita lihat sampai hari ini. Dan akhirnya kita sampai di bagian terakhir, bagian kelima, warisan kolonialisme. Jadi gimana semua sejarah yang rumit ini membentuk Suriname yang kita kenal sekarang? Kalau kita lihat lagi ke belakang, sepanjang sejarahnya, Suriname itu emang nggak pernah jadi sorotan utama. Dia benar-benar jadi koloni yang terlupakan. Sumber dayanya dikuras habis, lokasinya terisolasi dari tetangganya, dan masyarakatnya sengaja dibuat terpecah belah. Dan disinilah letak inti warisan Suriname. Sebuah paradoks yang kuat banget. Di satu sisi ada luka sejarah yang sangat dalam akibat perbudakan dan eksploitasi. Tapi di sisi lain, justru sejarah yang penuh penderitaan itulah yang tanpa sengaja melahirkan salah satu masyarakat paling multikultural dan unik di seluruh benua Amerika. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Kisah Suriname ini sebenarnya cerminan dari tantangan universal kan? Pertanyaannya adalah, gimana caranya sebuah bangsa bisa menyembuhkan luka sejarahnya untuk membangun masa depan yang lebih baik? Dan itu bukan cuma pertanyaan buat Suriname, tapi juga buat kita semua untuk direnungkan.